Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akbar Pratama. Saya Gita Dwi Syahani. Saya Aina Abdullah. Saya Intan Permatasari. Saya Bagus Sanjaya. Saya Gita Parera. Saya Bunga Felicia Fernanda. Saya Jelin Tiarasari. Saya Gita Andrea Pertiwi. Silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Mbak. Saya dari bagian koordinator rekam medis Rumah Sakit Sejahtera Medika. Apakah saya sudah berbicara dengan Bapak Akbar? Iya betul Mbak, dengan saya sendiri. Terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami sedang melakukan verifikasi data medis dan administrasi terkait rawat inap Bapak tanggal 20 sampai 25 Oktober di ruangan Melati. Kami hanya ingin memastikan beberapa hal untuk keperluan coding dan klaim BPJS. Oh baik, nggak apa-apa Mbak, silakan aja. Baik Pak, berdasarkan catatan dokter, Bapak dirawat karena demam tinggi dan nyeri di perut bagian kanan bawah. Di sini tertulis diagnosis utamanya adalah appendicitis akut atau radang usus buntu. Apakah benar Bapak sempat menjalani operasi waktu itu? Iya benar Mbak, saya malam itu dioperasi. Setelah hasil USG keluar, kata dokter, usus buntu saya udah hampir pecah. Baik Pak, jadi tindakan yang dilakukan adalah appendektomi atau pengangkatan usus buntu ya? Iya betul Mbak, operasi sekitar 1 jam yang lalu. Saya dirawat lagi sekitar 3 hari sebelum lebih pulang. Terima kasih informasinya Pak. Di rekam medis juga tertulis Bapak sempat diberi antibiotik infus dan pemeriksaan laboratorium darah lengkap. Kami hanya ingin memastikan apakah ada pemeriksaan tambahan seperti rentgen atau CT scan. Enggak Mbak, kemarin Mas Akbar ini cuma USG dan tes darah. Baik, catatan kami sesuai. Selanjutnya saya ingin memastikan data administrasi di sistem kami nomor kartu BPJS dapat tercatat 009876543210. Apakah masih aktif dan benar nomornya? Betul Pak, nomornya masih aktif. Saya juga pakai kartu itu waktu itu untuk daftar ibu. Baik, terima kasih. Terakhir untuk data indeks yang diagnosis under di berkas tertulis Bapak juga memiliki riwayat hipertensi. Apakah Bapak memang rutin minum obat tekanan darah? Iya, saya memang minum obat setiap hari, tapi waktu itu tekanan darah saya juga sempat tinggi gara-gara demam. Baik, jadi kami akan mencatat L10 sebagai kode diagnosis kode hipertensi esensial dan K353 sebagai kode utama appendicitis akut. Dengan begitu, klaim BPJS akan lebih tepat sesuai kondisi medis Bapak. Oh begitu ya Mbak, saya baru tahu kalau ada kode-kodean seperti itu. Iya Bu, kode-kode ini digunakan sesuai standar ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9 atau ICD-10 khusus untuk tindakan medis. Tujuannya agar data medis seragam secara nasional dan memudahkan pengelolaan data klaim. Wah, menarik juga ya. Jadi kerja bagian coding itu sangat penting ya? Betul sekali Bapak Ibu, kami memastikan semua data medis dan administrasi sesuai agar tidak ada kendala dengan pihak asuransi maupun laporan rumah sakit. Apakah ada hal lain yang Bapak Ibu tanyakan terkait data medisnya? Sepertinya tidak Mbak. Terima kasih sudah menjelaskan sangat jelas. Sama-sama Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya
Untuk verifikasi ini semoga Bapak lekas pulih sembuh ya Pak. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, Selamat bekerja. Terima kasih. Hai teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas dua hal penting dalam dunia rekam medis, yaitu ada coding dan indexing. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama kita bakalan bahas tentang coding. Apa sih itu coding? Coding adalah proses mengubah diagnosis, tindakan atau prosedur medis ke dalam bentuk kode standar internasional seperti ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9 untuk tindakan. Tujuan coding adalah supaya data medis bisa lebih mudah disimpan dan diolah, tentunya digunakan untuk statistik kesehatan serta menjadi dasar klaim pembiayaan seperti BPJS. Contohnya, jika pasien didiagnosis seperti demam berdarah, maka kodenya di ICD-10 adalah A90. Nah, kode inilah yang disebut kode diagnosis utama. Yang kedua ada indeks. Apa sih itu indeks? Indeks adalah alat bantu untuk mencari kode yang tepat di dalam buku ICD. Biasanya indeks ini disebut indeks alfabetis. Caranya kita cari kata kunci dari diagnosis, misalnya demam. Lalu kita lihat rujukan kode yang muncul di indeks tersebut. Setelah itu verifikasi kode di daftar tabulansi volume 1 untuk memastikan kodenya benar. Jadi indeks membantu coder menemukan kode diagnosis dengan cepat dan akurat. Nah, jadi kesimpulannya, coding adalah proses mengubah diagnosis jadi kode. Setelah itu, indeks merupakan panduan atau alat bantu untuk menemukan kode tersebut. Nah, sekarang kamu sudah tahu dong pentingnya kode dan indeks dalam rekam medis. Kalau kamu mau jadi petugas rekam medis yang handal, jangan lupa selalu cek kembali hasil codingmu di daftar tabulasi ICD ya. Dokumen ini adalah panduan publik yang menyediakan informasi terstruktur mengenai tenaga medis. Isinya mencakup nama dokter, gelar spesialisasi, keahlian klinis, dan jadwal praktik, bertujuan memfasilitasi pasien dalam memilih layanan yang sesuai. Dokumen legal ini wajib diisi dokter untuk menjelaskan alur patologis yang menyebabkan kematian. Formatnya ketat, harus mengidentifikasi penyebab kematian langsung dan penyebab kematian dasar, dan vital untuk keperluan hukum serta statistik vital. Dokumen ini adalah catatan diagnosa resmi pasien, terintegrasi dalam rekam medis. Fungsinya adalah sebagai rujukan utama bagi profesional kesehatan, mencantumkan kode klasifikasi ICD-10 dan nama penyakit yang diderita untuk perencanaan perawatan. Ini adalah rincian biaya pelayanan yang berfungsi sebagai bukti akuntansi. Dokumen ini mencatat secara komprehensif semua intervensi medis dan layanan yang diberikan, merinci nama tindakan, kuantitas, dan harga, menjadikannya bukti legal penagihan biaya.